Viral di media sosial, grup Facebook Fantasi Sedarah yang meresahkan. Pasalnya, para anggota grup tersebut membicarakan fantasi dewasa dengan keluarga kandung. Keberadaan grup ini meresahkan karena perbuatan tersebut tergolong sebagai tindak kejahatan dan pelanggaran serius terhadap hak serta perlindungan anak. Dan untuk membahasnya kita sudah bergabung dengan Ciput Eka Purwiyanti, Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan Kementerian PPPA. Bu Ciput, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Bu Ciput, identifikasi awal informasi yang diterima kementerian seperti apa, Bu, terkait grup yang ada di Facebook ini karena pengikutnya luar biasa mencapai 30.000 orang lebih. Iya, jadi kemarin kami menerima DM dari salah satu aktivis perlindungan anak mengenai keberadaan informasi ini di platform media sosial. Kemudian secara cepat tim kami crawling media dan kemudian melakukan komunikasi dengan teman-teman di Bareskrim Polri, terutama dengan Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta PPO. Yang di sana juga ada satu unit untuk perlindungan dari kejahatan elektronik, dan yang kami dengar dari teman-teman di Bareskrim sudah dilakukan koordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Siber juga. Dan kami juga sudah berkomunikasi dengan pihak Meta yang jadi mitra kami, karena ini platform media sosial yang digunakan adalah grup Meta. Dan alhamdulillah, Mbak, ini semua akun-akun yang sudah terdeteksi masuk di dalam grup ini sudah disuspend semua yang di medsos Meta ini. Dan tentu kami dari Kementerian PPPA di balik rasa terkejut juga mengucapkan terima kasih pada masyarakat yang sudah betul-betul memiliki concern yang tinggi terkait perlindungan anak di Indonesia, dan ini membuktikan bahwa kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di dalam rumah tangga yang menimpa anak-anak kita banyak dilaporkan akhir-akhir ini sebetulnya ini hanya puncak gunung es gitu. Apa yang sudah dilaporkan dan bisa diungkap, dan itu perlu keberanian dari anggota keluarga untuk melaporkan sesama anggota keluarga lainnya yang melakukan kekerasan seksual. Dan tentu bukan hal yang mudah ya, Mbak ya. Dan ini perlu dorongan dari semua masyarakat, dan yang kami harapkan tentunya tidak memberikan stigma gitu kepada keluarga dari para kelompok masyarakat yang punya fantasi liar ini, gitu, Mbak. Baik, menurut Anda apakah ini perlu ditindaklanjuti kesaksian-kesaksian yang disampaikan member grup ini? Karena ini cukup meresahkan, bahkan beberapa kita membaca secara gamblang begitu perlakuan terhadap anak-anak di bawah umur. Apakah menurut Anda polisi harus masuk ke dalam hal ini? Tentunya wajib masuk. Karena dalam beberapa testimoni, karena anggota grup itu kan harus menyampaikan apa yang sudah mereka lakukan terkait dengan fantasi tersebut, dan itu bukti saintifik dalam bentuk dokumen elektronik sudah ada. Dan dari kami tentu concernnya pada anak-anak dari para pelaku ini ya, Mbak ya. Selama ini kan untuk persoalan-persoalan kekerasan seksual, eksploitasi seksual terhadap anak ataupun pornografi terhadap anak di ranah daring, pada saat diungkap pelaku-pelaku yang memiliki ribuan konten misalnya, tapi kita masih sulit untuk menemukan anak-anak itu ada di mana, gimana kondisi mereka saat ini dan seterusnya. Dan tentu kami akan sangat berharap dengan penyelidikan lebih lanjut diperoleh setidaknya akun-akun itu sampai diketahui keberadaan mereka di mana, dan concern kami terutama adalah untuk melindungi, memastikan screening anak-anak belum sampai menjadi korban, ataupun kalau sudah ada yang menjadi korban pelecehan seksual hingga sampai persetubuhan sedara, tentu mereka pertama yang harus kita prioritaskan untuk mendapatkan layanan perlindungan sesuai amanat Undang-Undang PPKS. Jelas ini sudah kalau saya baca beberapa komen itu sudah dilakukan ya, Mbak ya, bukan hanya sekedar fantasi, dan itu sudah kejahatan seksual terhadap anak.
Oke, itu yang kemudian cukup membuat masyarakat resah karena ada kesaksian testimoni. Terlepas itu, tadi kalau Bu Ciput meyakini sudah dilakukan begitu ya, kita kekhawatirannya Ya, adalah mungkin ke depan ini akan memicu perlakuan lainnya, memberikan contoh begitu ya, untuk melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap anak-anak kita. Bu Ciput, ini kan viral, ramai, kemudian baru ditutup gitu ya. Concern Kementerian PPPA seperti apa? Kekhawatiran bahwa tidak hanya satu, tapi ada grup-grup lain, ada beberapa ditutup, tapi kemudian muncul grup baru lainnya. Fenomena seperti ini iya, nih harus diberantas tuntas. betul. Kalau masalah menutup sebuah akun, memblokir sebuah akun itu hal yang hanya dengan menjentikkan jari, ujung jari saja sudah mudah. Tapi juga semudah itu mereka untuk membuat grup-grup baru. Jadi saya sepakat bahwa ada perlu penegakan dan pencegahan yang lebih masif. Pencegahan itu tentu dimulai dengan literasi digital dan juga pendidikan seksual sedini mungkin. Jadi siapapun itu, baik anak-anak pada saat mereka memiliki pengalaman yang mengarah kepada pelecehan seksual, mereka sudah paham bahwa ini sudah melanggar norma dan itu adalah perlakuan yang tidak benar dan dia sudah tahu bagaimana harus menghindar ataupun dia mencari pertolongan. Itu dari sisi perspektif anak-anak yang di sini dijadikan fantasi untuk menjadi korban pelecehan seksual tersebut. Nah, di sisi masyarakat dewasa yang punya fantasi seksual yang cukup di luar norma hukum dan norma sosial serta norma agama ini, tentunya perlu ada pusat-pusat konseling yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Tentu pada saat mereka paham bahwa ini adalah sebuah penyimpangan dan ini bisa direhabilitasi dan mereka tahu ada pusat-pusat rehabilitasi yang bisa diakses. Nah, inilah yang harapannya bisa setidaknya kita membentengi mereka dari keinginan-keinginan yang di luar nurul ini, Mbak. Jadi kami tentunya jadi PR kami sebagai koordinator untuk pelindungan khusus anak untuk kemudian nanti bersama tim pada saat harapannya itu pada saat pelaku-pelaku ini misalnya diamankan gitu ya, diproses secara hukum, harapannya ada proses juga asesmen kepada mereka yang ini akan menjadi database untuk pengembangan kebijakan ataupun program yang berorientasi pada rehabilitasi perilaku. Jadi rehabilitasi begitu kuncinya, Ya, bukan ya. sanksi pidana atau seperti itu menurut Anda? Sanksi pidana kan tetap ada. Tetap Sanksi berjalan. pidana sesuai Undang-Undang TPKS itu memang ada. Dan Undang-Undang TPKS ini sebetulnya juga sudah mengarah pada adanya kebutuhan untuk rehabilitasi tidak hanya pada korban tetapi juga pada pelaku. Tetapi kita yang masih tentunya belum siap dan ini yang harus disiapkan dengan baik mungkin oleh Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab untuk kesehatan mental, pola perilaku hidup sehat dan seterusnya. Tetapi saya yakin tentu untuk membuat sebuah kebijakan kita juga perlu data faktual yang valid berdasarkan hasil asesmen dari berbagai perspektif yang itu sahih untuk kemudian ya betul kita perlu ada sebuah pusat rehabilitasi untuk perubahan perilaku pada penyimpangan-penyimpangan seksual yang mengarah untuk pada terjadinya kekerasan seksual pada anak. Baik, efek jera pidana sudah pasti, rehabilitasi itu menjadi penting. Kita harapkan ini bisa dipantau bersama lintas kementerian, tidak hanya Komdiji begitu berkaitan dengan Facebook, tapi Kementerian PPA, kepolisian, dan masyarakat pastinya harus mendukung ini. Bu Ciput, terima kasih sekali lagi sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, Ibu.